Kalau misalkan kita sudah baca semua, dipelajari, dipahami, maka otomatis ini checklist ya. Jangan hanya mengejar checklist. Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial cara login, cara konfirmasi data, dan juga cara mempelajari modul yang ada di LMS sertifikasi pendidik di platform Merdeka Mengajar atau di PMM. Nah, tentunya di sini nanti kita akan mengakses link yang ada di PMM, yaitu di bagian sertifikasi pendidik, sekaligus kita ada hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum nanti kita mulai untuk mempelajari modul secara mandiri. Dan informasi penting, hari ini kita sudah memasuki jadwal pembelajaran secara mandiri. Teman-teman bisa mengakses ya, yaitu sudah bisa mempelajari modul secara mandiri di PMM. Bagaimanakah caranya, langkah-langkahnya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat-sobatnya, setelah teman-teman melakukan lapor diri dan juga orientasi, di sini nanti jadwalnya sampai dengan tanggal 31 ya untuk lapor diri. Selanjutnya secara bersamaan di sini teman-teman di tanggal 24 ini sampai nanti tanggal 4 September sudah bisa memulai untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di PMM. Nah, di sini kita akan melakukannya ya teman-teman. Dan pertama-tama di sini teman-teman login ke PMM. Nah, di sini kita masuk ya. Pastikan teman-teman sudah login menggunakan di sini dipasang yaitu akun belajar.id ya. Di sini kita bisa ketikkan PMM seperti ini, kemudian kita bisa klik enter. Ini kalau misalkan menggunakan laptop ya. Kemudian kita klik di sini platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya kita akan diarahkan ke sini. Ini adalah atas nama kita. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, sekarang sudah ada nih, yaitu sertifikasi pendidik. Ternyata untuk sertifikasi pendidik tombolnya ini berbeda dengan LMS ya. Nah, berikutnya hal pertama teman-teman ketika sudah berhasil login ke sini, ini kita melakukan konfirmasi dulu. Ini sesuai dengan arahan dan panduan yang pada video sebelumnya ini kita bahas ya. Oke, sekarang teman-teman di sini kita klik di sini sertifikasi pendidik ya. Kita klik sertifikasi pendidik. Nah, kemudian di sini kita melakukan konfirmasi data. Silakan teman-teman, di sini ada ucapan ini ya, yaitu sertifikasi pendidik. Selamat datang di sertifikasi pendidik program PPG ini untuk guru tertentu dalam jabatan mendapat sertifikat pendidik ya. Pastikan data diri Anda sudah sesuai. Jika tidak, klik tombol data tidak sesuai. Ini silahkan teman-teman dicermati datanya, namanya sudah lengkap apa belum. Kemudian NUPTK-nya apakah benar, NPSN, kemudian satuan pendidikannya apakah sudah benar, kemudian jenjangnya apakah sudah benar, kemudian untuk kategorinya di sini kita kategori reguler ya. Nah, karena nanti akan ada yang teman-teman dari guru penggerak maupun juga XPLPG nanti bukan reguler ya. Nah, sekarang kita scroll ke bawah. Dan berikutnya setelah kita sampai ini kita untuk rumpun bidang studinya ini adalah umum ya. Ini kemudian mengenai penjelasan mengenai rumpun ini kita bisa klik di sini ya. Kita coba cek untuk informasi tentang rumpun bidang studi itu seperti apa. Jadi di sini untuk rumpun bidang studi merupakan penyederhanaan dalam pengelompokan materi modul berdasarkan bidang studi. Terdapat 5 rumpun bidang studi yang akan dipelajari oleh peserta piloting ya, bagi guru tertentu ini sesuai dengan bidang studinya. Ada yang umum, kemudian ada yang PAUD, ada SMK, PLEB, dan juga BK. Nah, kemudian untuk yang umum ini adalah rumpun umum itu terdiri dari IPA, kemudian PGSD, kemudian IPA ini ya, ilmu pengetahuan alam, kemudian PGSD ini juga IPA untuk yang bahasan ya. Kemudian ada ini ilmu pengetahuan sosial, pendidikan Pancasila. Kemudian untuk SMK itulah yang ini. Ini penjelasan mengenai rumpun belajar kita. Karena saya ijazahnya PGSD, berarti di sini kita itu masuknya di umum ya, benar. Kemudian kita kembali lagi. Nah, kalau misalkan sudah benar, maka berikutnya kita klik data sesuai. Silakan teman-teman cek di sini datanya sesuai atau enggaknya. Kalau misalkan datanya enggak sesuai, kita klik enggak sesuai dan nanti minta dibenahi di bagian operator dapodik ya. Nanti sambil berjalan kita itu melakukan pembelajaran, maka teman-teman nanti akan bisa untuk dibenahi ya. Nah, karena data saya sudah sesuai, maka saya ini klik data sesuai. Kita klik saya sesuai. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil konfirmasi bahwa data kita sudah sesuai, maka berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman ini.
Nah, ini untuk sertifikat pendidik, selamat datang di program sertifikasi pendidik. Nah, ini karena Anda termasuk golongan XPPG atau lebih dari 10 tahun, Anda dapat langsung mengerjakan jurnal pembelajaran masing-masing ya. Ini kalau misalkan kita terbaca ini ya, ini untuk teman-teman XPLPG atau lebih dari 10 tahun. Nah, selanjutnya di sini nanti kita itu untuk yang reguler ya nih. Nah, ini nanti untuk daftar UKP PPG itu di sini. Kemudian untuk tahap pertama, inilah kita mempelajari modul nih. Yaitu kita pelajari modul, yaitu di sini yang pertama selesaikan modul-modul di bawah ini dan unggah pembelajaran Anda. Untuk memulai pembelajaran ya kita klik di sini, prinsip pengajaran dan asesmen umum misalkan. Kita bisa klik di sini ya. Nah, ini kemudian teman-teman dipelajari. Ini ya, ini ada durasi jamnya. Jadi di bagian pelatihan ini menelaah prinsip dan konsep understanding by design dalam merencanakan pembelajaran dan lain sebagainya. Dipelajari dengan seksama ya. Nah, ini adalah nanti ada topik ini ada 6 jam 6 CP ya. Kemudian di sini juga ada 6 CP semuanya. Kemudian setelah itu nanti kita post test ya. Nah, ini oke, selanjutnya di sini masih terkunci ya. Di sini masih terkunci dikarenakan belum kita selesaikan untuk pembelajarannya di atas. Kemudian coba kita klik di bagian pengayaan nih. Pengayaan ini adalah modul-modul. Tentunya nanti teman-teman dari seluruh materinya itu bisa diunduh di bagian modul ini ya. Ini adalah modul utuh prinsip pengajaran. Nah, ini untuk buku ajar mata kuliah prinsip pengajaran ini kita unduhnya di sini. Silahkan nanti teman-teman bisa di-download ya. Dipelajari, dipahami kan. Oke, ini ada aksi nyata atau apa, kemudian daftar isinya ini apa saja, elaborasi pemahaman ini menggunakan ini merancang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk modulnya itu di sini ya, di bagian pengayaan tadi. Ini menggunakan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan terakhir adalah aksi nyata. Oke, itu untuk modulnya ya. Kemudian kembali ke pelatihan. Nah, berikutnya di sini kita pelajari ini. Yang pertama menerapkan prinsip understanding misalkan. Kita klik saja di sini. Nah, berikutnya teman-teman di sini langsung dipelajari ya. Dipelajari satu persatu. Ini kan. Ini kalau misalkan kita ingin ciutkan, ingin kita luaskan, klik di sini. Kemudian di sini kita misalkan ini ya, merancang pembelajaran berbasis pendekatan sampai selesai nanti. Sampai latihan pemahaman nanti ada kuis ya. Coba kita klik di sini. Oke, berikutnya di sini pembelajarannya ini dipelajari, dipahami benar ya. Karena nanti kita akan ada kuis. Nah, di sini ingat kita ditinjau oleh Direktorat PPG. Ini untuk detail unit pembelajaran ini kita bisa klik di sini ya. Nah, ini jadi apa saja yang kita pelajari ini. Jadi di sini adalah menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran dan seterusnya. Ini adalah untuk langkah penyelesaian unit ini ada belajar mandiri, refleksi, dan juga post test. Oke, ini adalah untuk yang pertama ya. Ini kita pelajari. Nah, teman-teman jangan hanya mengejar checklist saja ya. Nanti akan ada kita mempelajari materi. Kemudian juga kalau misalkan kita sudah baca semua, dipelajari, dipahami, maka otomatis ini checklist ya. Jangan hanya mengejar checklist. Nah, ini kita sudah checklist. Kemudian ini ada video. Kalau ada play seperti ini berarti video. Nah, ini kemudian terakhir nanti kita tulis refleksi, ya kan? Nah, ini bisa kita tulis refleksi ketika teman-teman sudah menyelesaikan yang di atasnya. Oke, ini adalah untuk contoh yang pertama. Ini dari yang pertama ini ya. Kemudian nanti ini ada pembagian 6 CP. Kemudian setelah itu 2, 3 dan seterusnya. Kira-kira seperti itu untuk login dan konfirmasi kesesuaian dan mulai pembelajaran di PMM. Nanti kita sambung pada video berikutnya. Demikian, selamat kepada teman-teman yang mengikuti PPG di periode ini. Semoga sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.